Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi di Mutakin TV. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Bersama saya Adilah dan di depan saya sudah hadir yaitu Ketua Prodi KPI dan sekaligus dosen SAI Mutakin Purwakarta, Ibu Ade Kusmaningtyas MSI. Halo Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Izin meminta waktunya Bu, beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai KPI. Nah, sebelumnya Ibu, kesibukan Ibu saat ini apa aja? Ya, saat ini kesibukan saya karena saya sebagai dosen KPI ya, Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu sendiri kan juga tentu kesibukannya adalah yang utamanya adalah mengajar dan juga melaksanakan TI dan perguruan tinggi yang lainnya ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan artinya kan kalau mengajar itu menganggu mata kuliah yang saya sedang ajarkan di semester ini, dan kalau penelitian dan pengabdian masyarakat itu sendiri kan adalah tugas-tugas yang lainnya, apakah itu penelitiannya sifatnya lapangan ataukah itu sendiri kan studi dokumen. Dan juga kalau pengabdian masyarakat melakukan kegiatan aktivitas yang lain di samping juga saat ini sedang melaksanakan satu penelitian kecil-kecilan gitu ya bersama lembaga yang lainnya, dan juga kadang-kadang penulis modul ataupun juga kerjaan-kerjaan seperti menerjemahkan dan sebagainya. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya Bu. Nah, boleh Bu ceritakan latar belakang Ibu sebelum menjabat menjadi Ketua Prodi KPI di SAI? Oke, kalau misalnya sebelum menjabat sebagai Ketua Prodi KPI ya tentunya saya masuk dulu di STI Dr. KHS Mutakin dan saya menjadi dosen dulu di STI Mutakin. Saya bergabung di STI Dr. KHS Mutakin itu pada tahun 2016 ya, kurang lebih setengah tahun lah saya sudah prodi KPI itu sendiri kan didirikan. Nah kalau sebelum-sebelumnya itu kan aktivitas saya itu sendiri kan juga pernah ngajar juga istilahnya, mulai dari ngajar bimbingan belajar kursus dan juga di PGTK Islam Village Tangerang waktu itu awal-awal saya sudah lulus kuliah, dan juga terlibat dalam beberapa penelitian, dan kemudian cukup lama akhirnya saya bergabung di Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi tentang Islam dan Anak Perempuan, itu mulai tahun 2001 sampai tahun 2017, kurang lebih 17 tahun ya, cukup lama. Dan di tengah proses itu di tahun 2016 itu salah seorang teman itu sedikit menawari saya, Mbak, saya kan ada kesempatan untuk jadi dosen, tertarik nggak untuk apply gitu. Dan kemudian akhirnya saya apply karena memang sudah lama ya, karena bekerja dengan jam kantoran jam 9 sampai jam 5 sore, yang prakteknya itu kadang-kadang sampai jam 11 ataupun jam 12 malam, itu kan sudah bertahun-tahun saya alami, dan kemudian akhirnya ada sedikit terasa bosan, sehingga kemudian akhirnya saya pengen beralih ke aktivitas yang lainnya. Setelah itu saya masuk di STI Dr. KHS Mutakin melalui Pak Rohendi, yang Pak Rohendi adalah Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari 2019 hingga 2015 sampai 2019, dan di 2019 STI dipimpin oleh Pak Imam Tabroni, dan waktu itu Pak Imam meminta saya untuk mengelola Prodi KPI, sehingga saat ini saya meneruskan tugasnya Pak Rohendi untuk mengembangkan program studi KPI ini. Bu, boleh dijelaskan apa sih prodi komunikasi dan penyiaran Islam? Oke, kalau misalnya disebut dengan apa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, itu berasal dari dua entitas ya, komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau komunikasi ya tentunya adalah cara untuk kita berinteraksi, saling menyampaikan satu sama lain dan sebagainya. Dan kalau penyiaran Islam itu sendiri kan menyiarkan Islam itu artinya mengajak orang menuju kepada kebaikan. Dengan kata lain itu sendiri adalah berdakwah. Itu dari dua hal itu ya. Jadi dan dakwah itu sendiri kan juga banyak. Dakwah itu
intinya adalah mengajak kepada kebaikan, tetapi dia bisa dilakukan dengan cara bilisan juga ataupun bil qalam ataupun kitabah dengan tulisan, dan juga bil hal. Dan kalau misalnya kita lihat belakangan itu sedikit dengan maraknya media-media komunikasi yang baru itu harus ada bidang penyiaran khusus atau namanya dengan bil iklan. Istilah itu bidangnya KPI itu sendiri, komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi selain memperdalam dan meningkatkan memperdalam bidang keilmuan dan juga meningkatkan skills di bidang komunikasi, itu juga meningkatkan pengetahuan dan skill dalam melaksanakan dakwah Islam. Dan sebagaimana seruan untuk berdakwah itu kan disampaikan dalam Al-Qur'an, ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan wallahu a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Tuhan, jalan Tuhan dengan cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, berikan argumen juga dengan cara yang baik. Wallahu a'lam billaahi sabilihi, dan Allah itu lebih tahu siapa yang akan disesatkan dari jalannya. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan dia juga lebih tahu tentang siapa yang akan disesatkan. Jadi tujuan kita itu sebatas mengajak orang-orang untuk kepada kebaikan, menuju kepada jalan Islam, kepada ajaran Islam itu tadi, yang kita yakini bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan cuma sekedar rahmatan lil muslimin, tetapi rahmatan lil alamin. Dan tugas kita menyeru orang pada nilai-nilai kebaikan yang ingin diajarkan oleh Islam. Nah Bu, di Mutakin ini prodi KPI itu udah berapa tahun, udah berapa angkatan? Oke. Prodi KPI itu sendiri kan karena terhitung mulai tahun 2015, saat ini tahun 2023, berarti sudah ada 7 angkatan ya, kurang lebih 7 tahun, dan didirikan pertama kali prodi KPI itu pada tahun 2015. Dasarnya adalah surat keputusan dari Dirjen Pendidik Kemenag RI nomor 361 tahun 2015. Nah, kita mendapatkan akreditasi. Kalau tadi pendirian, SK pendirian, nah ini sekarang akreditasi pertama kali itu berdasarkan SK Ban PT nomor 5599/SK /Ban PT /AK PKP /S. Berarti ada berapa angkatan sama yang wisuda kemarin? Itu tadi 8 angkatan yang sudah wisuda itu sendiri kan ada, sudah wisuda mau wisuda 4 kali. Kita mau wisuda pertama kali tahun 2019 itu ada 1 mahasiswa, kemudian yang tahun 2020 itu ada 4 orang, kemudian di 2021 ada 10 orang mahasiswa. Tahun kemarin 2022 ini kita mau wisuda untuk prodi KPI ada 7 orang mahasiswa. Saya berharap di tahun 2023 ini nanti ada lebih dari 10 mahasiswa, dan tentunya tahun berikutnya karena jumlahnya juga semakin banyak bisa 2 kali lipat. Berarti bisa dibilang di Mutakin itu jurusan KPI baru ya, bisa dibilang program studi baru gitu. Relatif baru, karena kalau misalnya kita lihat dari sejarah pendiriannya STI Dr. KHSR Mutakin itu yang sudah cukup lama, dan waktu itu sendiri kan hanya memiliki 1 prodi yaitu pendidikan agama Islam saja, karena kita kan hadir itu sendiri kan baru di 10 tahun terakhir, kita kan baru hadir beberapa tahun belakangan, sehingga ini juga di Mutakin itu sendiri kan juga termasuk prodi baru. Dan ini menurut saya itu juga salah satu respon STI Dr. KHSR Mutakin terhadap perkembangan zaman, karena yang namanya prodi KPI-nya itu juga baru belakangan berkembang di sekitar 10-15 tahun terakhir. Nah, bukan setiap prodi itu pasti adanya keunggulan masing-masing ya Bu. Nah, untuk KPI sendiri menurut Ibu apa nih keunggulannya dari KPI? Oke. Bicara soal keunggulan prodi KPI itu sendiri, bahwa Anda tidak harus
lulus dulu baru bekerja. Tetapi Anda bisa memanfaatkan keahlian Anda itu sendiri kan untuk bekerja pada saat Anda itu sendiri kan juga masih sedang menjadi mahasiswa. Karena apa? Sebenarnya ketika kita bicara tuntutan antara komunikasi dengan dakwah itu sendiri kan juga sama ya. Istilahnya kan artinya kan bahwa di sana itu sendiri kan kalau di bidang komunikasi itu sendiri kan butuh keahlian seorang komunikator yang bisa menjangkau pesan, yang bisa menyampaikan pesan secara efektif dengan menggunakan media-media tertentu. Sama. Kalau misalnya seorang dai itu sendiri kan dia itu sendiri kan harus bisa menjangkau matnu untuk menyampaikan madah gitu ya, sehingga kemudian akhirnya nanti menghasilkan akar atau impact yang membekas di hati mereka. Dan itu membutuhkan banyak keahlian. Makanya ketika kita lihat bidang keahlian apa yang dipelajari di komunikasi penyiaran Islam itu sendiri kan ada yang namanya bidang keahlian terkait dengan pertama kali orang masuk KPI kenapa? Saya pengen belajar ngomong di depan umum, saya pengen bisa percaya diri gitu ya. Jadi makanya kan misalkan yang bidang-bidang di bawah rumpun public speaking itu tadi itu dipelajari di KPI. Dan Anda dapat mata kuliah public speaking dan presentation. Kemudian juga Anda mendapatkan reportase, wawancara dan sebagainya, jurnalisme itu sendiri kan jurnalistik itu juga termasuk keahlian-keahlian yang juga meningkatkan public speaking juga istilahnya. Terus kemudian akhirnya ada teori pesan dakwah. Kalau misalnya selain teori-teori itu kan ada teori-teori komunikasi, kemudian pengantar ilmu dakwah, pengantar ilmu komunikasi, analisis wacana dan sebagainya itu ya. Tetapi ini tidak semuanya berkaitan dengan soal public speaking ya. Retorika itu kan juga meningkatkan public speaking. Yang kedua itu sendiri kan yang meningkatkan keahlian di bidang tulis-menulis. Karena dakwah yang kedua itu sendiri kan harus dijalankan by writing, bil kolam. Bil kolam itu sendiri kan membutuhkan keahlian kita untuk menulis, menyampaikan gagasan secara tertulis. Makanya itu tadi yang beberapa mata kuliah yang ada writing yang saya sebut itu tadi ya. Belum ya, tadi baru public speaking ya. Misalnya teori tentang teknik menulis pesan dakwah ataupun jurnalisme dakwah ataupun mata kuliah yang lain itu public relation writing istilahnya, itu kan juga meningkatkan keahlian di bidang writingnya itu tadi. Yang ketiga adalah kalau bilhal tentu mau nggak mau ya yang inherent ya, istilahnya mata kuliah yang dasar keagamaan yang harus kita punya, misalnya pengantar studi Islam dan Mutakinah, kemudian teologi Islam kontemporer dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya kita memahami perkembangan pandangan keagamaan masyarakat Islam itu kontemporer, sehingga kita nggak gagap istilahnya melihat realitas itu dan bisa menyampaikan dakwah kita itu dengan baik di kalangan pemerintah. Dan tentunya satu lagi selain bilhal itu tadi juga memang diantaranya adalah menuntut istiqomahnya, konsistensi individu dan sebagainya. Bilhal ya itu yang lainnya adalah satu, kita hidup di era yang berbeda, di era dimana komunikasi itu sendiri kan bukan cuma komunikasi langsung istilahnya antara satu orang ke orang lain dan sebagainya, atau kalau misalnya Anda harus berbicara di depan orang banyak di public speaking itu pokoknya harus di mimbar yang di satu mimbar di lapangan yang luas dan sebagainya. Nggak cuma seperti itu, tetapi bahwa itu sendiri kan saat ini kita dibantu dengan hadirnya media-media baru, media komunikasi baru seperti radio, televisi dan sebagainya. Bu, katanya televisi sekarang mulai redup gitu ya. Tetapi kita ngomong soal televisi publiknya redup. Akan tetapi bahwa stasiun televisi itu sendiri saat hari ini sangat menjamur. Organisasi besar seperti Muhammadiyah itu punya MUTV, kemudian ada yang namanya TV Nahdlatul Ulama itu juga punya TV sendiri, MKTV dan sebagainya. Terus kan itu juga sebenarnya kan ada imbas dari maraknya perkembangan televisi, industri televisi saat ini. Tetapi
mungkin berbeda. Saat ini juga hadir di dalam bentuk TV-TV digital, ya. Nah, juga ada radio. Mungkin radio juga Anda berpikir bahwasanya radio sekarang nggak diminati, tetapi siaran-siaran serupa radio, misalkan seperti podcast dan sebagainya itu juga mengemuka, dan itu juga sangat terkait dengan perkembangan media sosial yang ada belakangan ini. Sehingga apakah Anda menggunakan media seperti YouTube ataukah kemudian Anda menggunakan media seperti podcast atau apa dan sebagainya, itu sebenarnya lebih pada ikutan, dan itu kan mau nggak mau membutuhkan bidang keahlian di bidang iklan ataupun broadcasting itu tadi. Dan iklan, saya untuk mendapatkan hal yang bagus tentang iklan itu sendiri kan tentunya saya kan dasar-dasarnya yang namanya public speaking-nya kan juga harus baik juga. Ada satu lagi yang mungkin tadi belum saya singgung ya, bahwa ketika hari ini kita juga bisa menggunakan media baru untuk menyampaikan pesan dakwah. Mungkin nggak baru-baru amat ya, akan tetapi banyak berkembang, misalnya bahasa audiovisual, yang enak kedengeran di kuping dan enak dilihat oleh mata, itu sendiri kan adalah film atau sinema itu tadi. Makanya itu menjadi sangat efektif untuk menyampaikan pesan dakwah. Karena apa? Karena dia bisa dilihat langsung oleh audiens dan juga didengar. Itu sendiri kan artinya seperti kita melihat orang yang lagi ngomong atau berbincang-bincang aja, sehingga itu menjadi media yang sangat efektif. Dan di bawah rumpun keempat bidang keahlian itu yang nantinya dipelajari oleh mahasiswa KPI di dalam perkuliahan mereka melalui materi-materi tertentu. Kita ke mengenai prospek nih Bu. Selain kayak jadi penulis atau jurnalis, itu prospek kedepannya apa aja Bu? Dan ada Dila pernah dengar statement kayak gini, paling jurusan KPI mah ke dakwah gitu. Itu gimana Bu? Oke, saya akan jawab satu-satu terkait dengan soal prospek, dan kemudian yang kedua baru akan saya jawab tentang jurusan KPI mah paling di dakwah aja. Itu yang saya akan mencoba membaginya di dua bagian ya. Oke, yang pertama saya akan jawab dulu berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan itu sendiri kan bahwa hadirnya program-program studi itu sendiri kan harus memenuhi yang namanya KKMI, standar kurikulum nasional, nasional Indonesia. Dan kemudian dari KKMI itu sendiri kan untuk di bidang di lingkup PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, itu sendiri kan oleh Kemenak sudah diramu di dalam bentuk Permenak nomor 2500 tahun 2018 yang menentukan SKL dan CPL Prodi, syarat kecakapan lulusan dan CPL, capaian pembelajaran lulusan di masing-masing prodi. Dan di dalam Permenak 2500 itu disampaikan bahwa ada 3 profil utama lulusan KPI. Yang satu adalah praktisi komunikasi penyiaran Islam. Yang kedua itu tadi soal asisten peneliti di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Asisten peneliti di bidang komunikasi penyiaran Islam itu artinya bisa di bidang komunikasinya, bisa di bidang penyiaran Islamnya, dan bisa dua-duanya ya. Dan saat ini kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga survei yang melihat survei-survei pasar, misalnya tentang iklan, seperti AC Nielsen dan sebagainya. Dan menjelang pemilu 2024 yang akan datang, tentunya akan banyak berseliweran lembaga-lembaga survei yang istilahnya concern dengan soal quick count, kemudian menganalisis gestur kandidat menjelang kampanye, saat kampanye dan sebagainya. Itu juga menjadi sesuatu yang bisa diteliti oleh para asisten peneliti komunikasi penyiaran Islam itu tadi. Dan yang ketiga itu sendiri kan adalah analisis kebijakan media. Karena analisis kebijakan media itu kan berarti yang dianalisis adalah kebijakannya. Jadi kalau misalnya ada beberapa lembaga seperti KPI, Komite Penyiaran Indonesia, bukan Komunikasi Penyiaran Islam ya, Komite Penyiaran Indonesia,
atau komite informasi publik dan sebagainya, lembaga sensor film dan sebagainya, itu pasti mereka akan sangat butuh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang analis media. Nah, kan tadi itu udah mengenai prospek ya Bu. Nah, sekarang mengenai materi atau kurikulum. Kan tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa materi KP itu ada public relation kayak gitu kan, kayak jurnalis gitu. Itu materinya hanya secara umum saja apa bagaimana Bu? Apa ada yang lain? Kan ada penyiarannya gitu. Oke, yang jelas ketika kita bicara komunikasi dan penyiaran Islam, materi itu diturunkan dari mana? Materi itu diturunkan dari AKMI. Standar kompetensi nasional itu tadi, dan kemudian juga secara khusus karena sudah ada SKN dan CPL itu sendiri disajikan di situ. Kemudian itu tentu saja disusun kira-kira mata kuliah apa yang bisa mendukung keahlian tersebut, dan mata kuliah yang diberikan pada KPI itu disesuaikan pada prodi masing-masing, tetapi kita juga mendapatkan guidance ataupun petunjuk itu sendiri dari asosiasi prodi komunikasi penyiaran Islam ataupun ASKOPIS. Jadi secara umum mata kuliah itu sendiri disusun berdasarkan kebutuhan itu. Dan untuk KPI SKI Dr. Khairul Takid sendiri saat ini kita masih menggunakan kurikulum yang lama, yang kurikulum yang disusun pada tahun 2019, dan kemudian itu ada peninjauan di tahun 2019. Saat itu juga masih memikirkan soal yang namanya peminatan. Setidaknya ada 4 peminatan yang dipersiapkan oleh prodi KPI itu. Yang pertama adalah peminatan tabligh dan dakwah, kemudian yang kedua adalah peminatan jurnalistik dan broadcasting, ketiga peminatan komunikasi politik, dan yang keempat adalah peminatan public relation.